Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi negara yang dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Pada umumnya, kebijakan fiskal suatu negara meliputi tindakan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan bantuan-bantuan pemerintah. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi, distribusi penghasilan, dan lain-lain. Kemudian, tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama ditunjukkan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Hal tersebut berbeda dengan tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah sebagaimana yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual serta seimbang. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat mengisyaratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal sendiri memiliki peran penting untuk membangun negara pada masa awal-awal kebangkitan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, instrumen penerimaan negara yang diselenggarakan di Baitul Mal itu ada dua, seperti yang pertama penyelenggaraan pajak ditetapkan atas individu dan tanah, yang kedua cukai ditetapkan atas barang impor dan negara lain yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Ekonomi Islam juga tidak luput dari problematika untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Dengan hal ini, maka ditetapkannya pemecahan problematika ekonomi Islam dengan dilakukannya dan dengan diciptakannya suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagian distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat. Dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang pentingnya masalah distribusi harta, seperti dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Selain Quran Surat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika pada suatu pagi di suatu kampung terdapat seseorang yang kelaparan, maka Allah berlepas dari mereka. Dalam kesempatan lain, tidak beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara ia tahu tetangganya kelaparan. Hadis Qudsi. Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Komponen pemberdayaan ekonomi umat Islam antara lain zakat, infak, dan sedekah. Dari sisi fiskal, komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut yaitu diantaranya unsur yang bersifat wajib yaitu zakat, dan unsur yang bersifat sukarela yaitu sedekah, infak, dan wakaf. Komponen kebijakan fiskal yang pertama adalah zakat. Zakat disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi adalah zakat.
Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustahik zakat yang meliputi 8 golongan. Dana yang berasal dari zakat tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Tujuan utama dari kegiatan zakat dari sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Sedangkan dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Namun, di Indonesia sendiri tidak adanya unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pelaksanaan zakat selama dianggap sebagai kegiatan yang digunakan untuk masyarakat guna untuk mensucikan hartanya. Tidak seperti kebijakan fiskal konvensional, di mana suatu pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui intensif dan tarif pajak maupun besarnya tax base dari suatu kegiatan perekonomian. Dalam sistem pajak sendiri besarnya sudah ditentukan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Hal ini yang dianggap menjadi perbedaan antara kebijakan zakat dan kebijakan perpajakan. Konsep fikih zakat sendiri disebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini diharapkan akan menjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit mustahik kepada surplus muzaki. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi. Zakat memiliki komponen sukarela yang dapat dijadikan sebagai unsur lain dalam suatu penerimaan negara seperti infak, sedekah, dan wakaf. Sistem keuangan publik sudah terjadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman modern. Sejarah keuangan publik Islam sendiri yaitu dimulainya dari lembaga keuangan pada zaman Nabi. Rasulullah SAW menjabat sebagai kepala negara di kota Mekah, yang mana keuangan publik pertama kali muncul pada masa itu. Pada saat itu, dua lembaga keuangan publik yang ada pada saat itu adalah Baitul Mal dan Wilayah Al-Hisab. Kemudian lembaga keuangan pada zaman Khalifah, yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Al-Faruzi, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian, lembaga keuangan pada zaman dinasti. Pada dinasti Abbasiyah sudah terjadi adanya pola perubahan ekonomi khalifahnya untuk menciptakan uang bagi kaum muslimin. Pada dinasti Abbasiyah ini terdapat orang yang ahli dalam bidang keuangan, dapat disebut dengan jihbis. Pudarnya dinasti Abbasiyah dan digantikan oleh Turki Saljuk di Asia Tenggara dan Turki Utsmaniyah di Istanbul. Lembaga keuangan pada zaman modern. Pada saat ini perbankan Islam sudah berkembang pesat dan berdiri di banyak negara, termasuk negara barat. Pada tahun 1983, Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank Islam pertama di Eropa. Lembaga keuangan Islam di Indonesia sendiri, lembaga keuangan Islam di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pengumpulan dan penyaluran potensi zakat termasuk infak dan sedekah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang dianggap sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Dalam dunia modern saat ini, objek zakat bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi selain zakat pertanian dan peternakan, serta zakat perusahaan dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam sendiri telah menentukan syarat kategori harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan lengkap dengan besarnya. Pemerintah juga dapat memperluas objek yang wajib dizakati dengan berpegang pada nas-nas umum yang ada dan pemahaman terhadap realita pada zaman modern. Syarat zakat niat dan kepemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya tamlik. Rukun zakat yang pertama yaitu adalah muslim dan merdeka. Ini dimaksudkan pemerintah berzakat hanya diserukan kepada kaum muslim yang merdeka, bukan budak dan hamba sahaya.
Yang kedua, kepemilikan harta penuh dan bukan dari hutang. Yang ketiga, mencapai haul dan harta yang dizakati lebih terutama pada kebutuhan pokok. Dalam konteks Indonesia, agar dana zakat secara kuantitatif dan kualitatif cukup banyak, maka dalam mengoptimalkan pemerintah seharusnya lebih menggalakkan masyarakat agar berzakat. Di Indonesia sendiri, kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat dinilai masih rendah. Misalnya target penerimaan zakat kanal digital financing pada tahun 2009 hanya sebesar 15% dan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar 30%, dan dana tersebut berasal dari kaum milenial. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Lembaga ini mencatat bahwa angkanya mencapai 233,8 triliun, termasuk potensi zakat berupa zakat potensi, namun potensi penguasaan zakat masih rendah dalam perkembangannya. Padahal apabila dioptimalkan, hal ini dapat menjadi solusi pengembangan perekonomian nasional. Idealnya pendistribusian zakat mencapai 87,5%, namun baru terrealisasi sebesar 83,7%. Basnas mengidentifikasi sejumlah hal yang perlu diperkuat dalam mengoptimalkan potensi zakat secara umum dengan cara antara lain: yang pertama, regulasi bank di tingkat pemerintah pusat maupun daerah harus mendukung. Yang kedua, perlu adanya dukungan kelembagaan berupa penguatan kapasitas sistem kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di Basnas maupun lembaga amil zakat (LAS), seperti penguatan kemampuan penghimpunan dan penyaluran zakat. Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan potensi zakat di Indonesia yang dapat dikelola sangat besar, diprediksikan dapat mencapai 230 triliun, namun dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5% atau sekitar 8 triliun yang dapat dikelola. Dengan hal ini, meskipun lembaga zakat tumbuh dengan pesatnya, namun jumlah dana yang didapatkan tidak mampu dijadikan sebagai pendapatan utama negara. Berbeda dengan pada saat pemerintahan Islam pada zaman Nabi dan Al-Khulafa Al-Rasyidun, zakat dan sedekah saat itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong masyarakat untuk berzakat, mengingat potensi pendapatan negara yang dijadikan pendapatan negara. Dari data Basnas yang diambil pada tahun 2017, untuk saat ini potensi zakat di Indonesia sebesar 217 triliun, terdiri dari zakat pertanian sebesar 19,79 triliun, zakat uang sebesar 58,76 triliun, zakat peternakan sebesar 9,51 triliun, dan zakat perusahaan sebesar 6,700 triliun, dan zakat penghasilan sebesar 139,7 triliun. Namun menurut Outlook zakat pada tahun 2007, dari total potensi zakat tersebut belum sesuai dengan prediksi dikarenakan kurangnya kesadaran para masyarakat. Kemudian pada tahun 2017 total potensi tersebut hanya terkumpul sebesar 5 triliun rupiah. Saya Intalenia Febrianingrum, NIM 025, kelas PBS 4A. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.